Oke teman-teman semuanya, selamat datang di LWU Podcast, Learn with Us Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Tapi sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu kepada kedua teman kita. Boleh perkenalan dulu? Oke, aku Redita Disma Reta Magiaruha, biasa dipanggil Disma. Lanjut Mbak. Dan aku Novia Nurdwi Hapni, biasa dipanggil Novi. Oke, dan siapa aku? Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Hardi Fatur Rashid, bisa dipanggil Fatur. Aku sebagai kira-kira bisa disebut host ya pada podcast kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi cuma perkenalannya singkat doang nih. Boleh tahu nggak kira-kira kalian ini dari kampus mana? Boleh dikasih tahu ke teman-teman kira-kira? Oke, aku sendiri dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kalau Mbak Novi? Kalau kita berdua sama ya, kita berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Ekonomi Sosial. Oke, nah pada podcast kali ini kan teman-teman udah kenal nih kita bertiga. Nah pada podcast kali ini kita bertiga ini akan membahas mengenai kiat sukses bersama LWU. Oke, nah teman-teman, karena kita akan membahas mengenai kesuksesan. Jadi kesuksesan itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dari setiap orang. Nah, jadi menurut Mbak Novi dengan Mbak Disma, menurut kalian berdua nih, definisi sukses itu kira-kira apa ya? Oke, kalau dari aku ya. Oke, dari Mbak Disma. Definisi sukses itu ya seseorang yang udah yang udah bisa membiayai kehidupannya sendiri, bisa membantu finansial dari keluarga kayak gitu. Oke, jadi menurut Mbak Disma, sukses itu bisa berdiri di atas kaki sendiri ya, tanpa ada bantuan orang lain. Jadi bisa mandiri sendiri ya. Itu menurut Mbak Disma sukses. Kalau Mbak Novi sendiri, kesuksesan itu kira-kira apa ya menurut Mbak Novi? Kalau sukses menurut saya sendiri tuh kayak kita menghargai setiap proses penyampaian dalam sebuah target. Misal kayak kita tuh udah ngalamin susah senangnya gimana, udah ngalamin gagal berhasilnya dalam menggapai sesuatu. Jadi menurut saya sukses itu bukan yang memiliki harta banyak atau yang udah berada di puncak kesuksesan itu. Menurut saya sukses itu yang menghargai gimana caranya kita menggapai kesuksesan itu. Oke, nah begitu teman-teman dari mereka berdua. Jadi definisi sukses itu berbeda dari masing-masing orang ya. Selanjutnya nih aku mau menanya juga, menurut kalian berdua tadi kan sudah mendefinisikan arti dari kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu bagaimana ya? Kira-kira untuk mencapai kesuksesan kalian deh, kira-kira bagaimana? Apakah sukses menurut kalian itu mempunyai banyak rumah, uang, mobil, atau apa? Nah, jadi menurut kalian berdua bagaimana cara mencapai kesuksesan itu? Kira-kira bagaimana sih? Apakah perlu banyak hal atau apa? Boleh dikasih tahu ke teman-teman? Oke. Menurut kalian? Kalau dari aku sendiri ya, walaupun ya, jadi itu sukses tuh juga nggak bisa datang langsung ya, nggak bisa datang sendiri kan. Nggak instan ya? Iya benar banget, nggak instan. Jadi harus usaha tuh. Dari nol ya Dari Mbak nol, ya? Dari dari nol. nol kita kayak ngerintis suatu bisnis atau apapun itu. Jadi kita usahakan yang terbaik, kita ya pelan-pelan dari level 1, level 2, level selanjutnya dan sampai ke atas kayak gitu ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik dan tidak istilahnya kayak nggak puas sama hasilnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kira-kira misalkan ya, kalau Mbak Disma di pertengahan jalan tiba-tiba jatuh atau ada kendala, itu Mbak Disma tetap lanjut atau stop di situ kira-kira? Ya pertama-tama sih kalau aku lihat dulu ya, kita harus introspeksi diri dulu. Itu kesalahan dari mana, terus apa sih yang menyebabkan kita bisa down kayak gitu kan. Nah, setelah itu baru kita bangun lagi. Kita usaha lagi, kita yang dari tadi kita udah introspeksi diri, kita benerkan lagi nih. Dibenerin lagi,
ya dikembangkan lagi lah menjadi lebih baik kayak gitu. Kalau dari saya sendiri ya kita tetap harus maju untuk menjadi sukses. Gitu. Nah teman-teman, jadi itu cara mencapai kesuksesan menurut dari Mbak Disma. Selanjutnya kita akan nanya nih ke Mbak Novi, cara mencapai kesuksesan itu gimana sih Mbak Novi, menurut Mbak Novi? Kalau menurut saya itu cara mencapai kesuksesan itu ada banyak cara ya. Bisa salah satunya tuh belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Belajar dari masa lalu. Belajar dari pengalaman. Mungkin kalau yang sebelumnya udah pernah gagal atau down, mungkin kalian bisa cari di mana sih letak kegagalan itu, kenapa bisa gagal. Mungkin di percobaan yang selanjutnya kita bisa introspeksi, bisa nyata tuh kalau misalnya kita lupa, kayak oh kemarin itu aku lupa di tahap ini kayak gitu. Nah kita bisa belajar nge-set up ulang, terus dari kesalahan itu mungkin di percobaan selanjutnya kamu bakal berhasil. Oke, jadi itu ya menurut Mbak Novi kesuksesan. Nah tapi kan kesuksesan itu nggak melulu di masa depan ya. Jadi sukses itu bisa aja terjadi saat ini atau 2 hari ke depan lah. Bisa juga dari sukses dalam melakukan kegiatan atau ada acara kampus atau ada acara apa gitu kan. Semuanya itu kan kalau udah kelar itu namanya sukses. Kira-kira boleh sharing-sharing pengalaman nggak, kira-kira pengalaman apa aja sih yang menurut kalian luar biasa dan itu bisa menjadi titik kesuksesan kalian nanti ke depannya? Kira-kira ada pengalaman apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Kalau aku sendiri sih ada. Jadi kayak aku sendiri juga ikut organisasi ya. Organisasi apa tuh? Kalau aku di luar kampus sih. Apa? Lebih ke pecinta alam. Mbak Disma ternyata pecinta alam, guys. Gitu. Tepuk tangan untuk Mbak Disma dulu. Dia sangat mencintai alam. Oke. Kita harus cinta dengan alam. Terus? Ya, kalau di pencinta alam tuh kayak apa ya, kan ada event kayak kegiatan yang namanya biar menjadi anggota organisasi itu harus ada namanya pendidikan dasar. Iya, pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Nah, acara itu biasanya dikelola dibuat oleh panitia yang sebelumnya atau pendamping atau pembina yang sudah ada kan. Nah, dari situ tuh kayak kalau disar berjalan lancar, tidak ada yang evakuasi, korban sakit, dan semua poin-poinnya tercapai, itu menurut kita semua tuh kayak wah, sukses ya acaranya. Kayak, wah, gila ini berhasil nih, dengan usaha keras supaya yang begitu lumayan, kayak harus wirawiri ngasih surat, iya mundar mandir sana kesini ya, iya surat izin, datang ke Pak RT segala kayak gitu, perizinan dari tempatnya, terus nanti perizinan transportasi kayak gitu, terus dari ini kayak majuin proposal ke sekolah, itu kan juga susah tuh. Iya, harus diskusi sama kepala sekolah dan lain-lain. Itu kayak ya kalau udah berhasil, udah selesai gitu, nggak ada korban, nggak ada itu cekcok dan lain-lain, itu kayak rasanya alhamdulillah sukses gitu sih. Kalau Mbak Novi sendiri kira-kira ada nggak sih pengalamannya gitu tentang apa gitu? Kan nggak melulu sukses itu nanti jadi ini jadi itu, kan sukses itu bisa datang dari mana saja, dari acara-acara, ikut acara apa gitu. Kira-kira boleh sharing ke teman-teman gitu biar tahu teman-teman semuanya gitu pengalaman dari kalian berdua. Kira-kira apa ya dari Mbak Novi? Kalau dari aku sebelumnya itu, aku sebelum sampai di titik ini tuh aku juga pernah, mungkin kalau teman-teman kalian berjuang di UTBK terutama yang kayak giat banget gitu buat dapetin PTN gitu, kita juga dulu milih kita juga mau PTN loh. Nah dulu tuh aku juga sama kayak kalian berdua mungkin, tapi dapet warna merah gitu kan, gagal itu emang kita udah giat belajar, tapi tuh ternyata wah dapetnya merah nih, terus sempat kayak ngedown beberapa bulan. Akhirnya aku coba daftar kerja, ternyata aku keterima. Nah jadi dari kerja itu kayak ternyata aku juga dapat beasiswa dari pekerjaan. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Jadi
kayak buat teman-teman mungkin yang dapat kegagalan ataupun belum berhasil mencapai kesuksesan, nggak apa-apa. Jadi itu kayak mungkin di suatu hari nanti kalian juga bisa gitu belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Dengar tuh teman-teman semua. Jadi semuanya itu dari nol. Dari apa namanya tadi kira-kira semuanya itu harus ada usahanya. Jadi teman-teman, sukses itu nggak melulu tentang jadi orang besar, punya duit banyak, tapi sukses itu bisa dari hal-hal kecil, termasuk kayak lulus PTN, banyaklah kira-kira. Nah, jadi itu ingat itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, kan tadi kita sudah membahas tentang sukses, cara menjadi sukses, pengalaman-pengalaman kalian, menurut kalian itu sukses. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kira-kira siapa sih tokoh favorit kalian? Favorit kalian yang kalian itu sangat mengidolakan tokoh-tokoh ini. Siapa kira-kira? Apa aja nih? Siapa aja nih? Siapa aja kan? Iya, terserah. Kenapa kalian mengidolakan dia? Apakah dia itu memiliki motivasi yang kuat supaya kalian mencapai kesuksesan seperti mereka? Kira-kira ada nggak sih? Oke, dari Mbak Novi dulu, kira-kira siapa ya? Kira-kira? Kalau dari aku punya tokoh dari content creator, punya public figure. Kalau kalian tahu mungkin Deris Nagara. Oke, Deris Nagara. Nah, Deris Nagara ini dia punya cerita yang sama kayak aku, yang awalnya gagal di ujian masuk perguruan tinggi negeri kayak SBMPTN. Terus dia juga ngalamin pembulian di masa sekolah, terus caci maki, yang kata-kata temennya itu yang dapat masuk ke otak, jadi kayak buat mental kita down gitu. Tapi dari itu dia tuh belajar dari pengalaman, kalau misalnya dia stuck di situ aja, dia itu nggak bisa maju seperti sekarang. Jadi dia usaha lagi. Sebelumnya kan dia mau masuk di fakultas kedokteran, tapi gagal. Terus akhirnya dia pindah ke hubungan internasional. Ternyata dia udah berhasil masuk hubungan internasional, cobaannya nggak cuma itu aja. Ternyata dia itu kendala di ekonomi finansial. Jadi dia kayak harus nge-MC, rundown kegiatan, terus mencari dana kemana-mana, nge-job event, bahkan jadi tutor, sampai akhirnya dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Nah, dari situ dia kan dapat beasiswa ya, seorang Deris Nagara ini dapat beasiswa pertukaran, nah di universitas yang ada di Kolombia. Jadi pas di sana juga untuk bertahan hidup, dia nggak minta dari orang tuanya, tapi dia itu berusaha bekerja, bahkan sampai ngetempuh jarak 55 km. Wow, 55 dengan km. sepeda yang goes itu loh, bukan sepeda motor. Dengan sepeda goes loh guys. Kalian yang kosannya deket kampus aja masih pakai sepeda motor. Ya kan? Ini make sepeda goes 55 km. Bayangkan perjuangan dia, guys. Terus dia juga di sana dia nggak punya kenalan, dia nggak punya siapa-siapa juga. Terus kayak untuk tempat tinggal ngekos aja dia nggak punya. Masih gitu. asing ya? Masih asing, kayak dia pindah-pindah gitu. Kadang di tempat musola, entah di tempat, kan kadang kok di luar negeri ada ya tempat yang bisa dibuat tidur sementara gitu kan, bagi turis. Nah itu dia tinggal di situ sampai akhirnya sekarang dia sukses. Dia mendirikan sebuah perusahaan namanya Danaya. Terus dia menjadi CEO founder di sana, sekaligus dia menjadi BEM perwakilan mahasiswa di Indonesia yang ada di Kolombia. Nah tempatnya nih kemarin dia baru aja lulus S2 di Columbia University. Wah, sudah S2 ternyata ya. Kira cuma S1 terus kerja, ternyata dia nyambung S2. Luar biasa ternyata ya, idolanya Mbak Novi. Sangat luar biasa ceritanya siapa namanya tadi? Deris Nagara. Keren banget. Bisa sampai kuliah ke luar negeri, membiayai hidup sendiri, terus mendirikan perusahaan, jadi CEO dan foundernya, dan lanjut ke S2. Mantap sekali Kira ya. Oke, dari Mbak Novi saya rasa udah cukup ya untuk teman-teman
idola Mbak Novi itu siapa, untuk dia mengidolakannya kenapa, karena ya itu orangnya ya luar biasa teman-teman. Oke, kalau Mbak Disma sendiri siapa sih yang diidolakan Mbak Disma kira-kira? Kalau saya sendiri ya, saya tuh mengidolakan public figure juga. Public figure, artis? Ya, artis. Siapa? Dia penyanyi juga, artis juga. Dia Leodra? No. Oh, bukan. Bukan. Leodra bagus juga. Iya dong. Iya. Bukan. Tiara Andini? Bukan. Oke, Ayo coba. tebak-tebakan. Ayo dapat sepeda. Cewek kan? Ya, cewek. Agnes Monica? Bukan. CBL? Tidak. Kayaknya aku tahu nih. Siapa? Digandrungin anak muda. Ya, benar sekali. Dia Siapa? independen sekali. Independent woman. independent. Yes. Ada 2 nih. Kalau nggak mau dia Yunda, Prilly Latuconsina. Maudi nggak sih? Maudi kan itu Iya luar sih, biasa iya pintar. dia salah satu juga sih. Cuman di sini Oh. mau idola aku tuh siapa? Prilly. Latuconsina. Jadi pilihannya antara Maudi atau Prilly. Jadi Prilly Latuconsina itu yang dulu main ganteng-ganteng serigala nggak sih awal-awal merintis? Iya. Kenapa sih Iya, kamu dia tuh- mengidolakan Prilly Latuconsina Sebenarnya tuh dia kira-kira? udah dari kecil ya, kecil tuh dia kan hobi tuh masak tuh. Hobi Pernah masak. ditayang Film. Iya, tayangin di apa ya, di beberapa channel yang masak-masak. Koki cilik nggak sih? Iya, Yang benar sama banget. Mike. Iya, benar banget Koki cilik. Iya, Nah itu, dari apa ya, mulai beranjak dewasa dia kan kayak kerja keras banget tuh. Dari situ kayak aku mulai lihat, wah keren juga nih namanya Prilly Latuconsina. Dia bekerja keras, dia apa ya kecil-kecil kayak cabai rawit gitu loh. Apa-apa dia Dihajar. Iya, dihajar. Dia bisa apa aja. Ya kan sekarang dia udah punya kayak bisnis juga kan. Apa Kayak bisnisnya? aku lupa namanya tuh apa, tapi dia tuh juga punya bisnis makanan kayak sambel ya kalau nggak salah. Sambel sama skincare juga. Oh, punya Iya, produk skincare juga sih produk Prilly. skincare juga si Prilly itu. Dan di situ dia juga sering kayak ngisi-ngisi mata kuliah. Oh ya, Ya, aku sih sempat dengar ya, dia kemarin itu sempat ngajar di kampus mana? Di mana? UGM nggak sih dia jadi Ilkom juga. Ilkom. benar. Apa jadi dosen kayak touring dosen touring itu nggak sih? Oh iya, dia sampai Iya ngajar juga kayak ya. gitu. Terus dia juga bisa nyanyi ya. Apa ya? Dia tuh kayak perempuan yang motivasi gitu. Oh, mau motivasi Mbak Iya. Disma. Yes, bener banget. Ah. Dari caranya, dari dia public speaking dan lain-lain tuh kayak wah keren nih. Udah bisa main film, acting sana sini, Iya, bener. bisa ngajar, Bisa bisa ngajar, nyanyi, bisa. semuanya bisa ya. Jadi menurut Mbak Disma, Prilly Latuconsina itu idola yang sangat luar biasa. Ya bener banget. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman, mereka berdua ada Mbak Novi mengidolakan Deris Nagara dan Mbak Disma mengidolakan Prilly Latuconsina. Jadi orang-orang itu berbeda-beda loh idolanya untuk untuk menjadikan mereka itu titik acuan untuk mencapai apa yang mereka mau. Ya, jadi pelajaran lah bagi Mbak Disma dengan Mbak Novi biar bisa kayak mereka berdua. Semoga sukses kita ke depannya. Amin. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas bercerita tentang Prilly Latuconsina, terus dengan Deris Nagara. Aku tadi ralat sedikit, kayaknya ada yang salah deh aku ngucapin CBL, seharusnya BCL ya. Seharusnya Bunga Citra Lestari jadi Citra Bunga Lestari. Pantes kok ada yang kurang gitu, ada yang salah ngomongnya. Oke, maaf ya. Kita lanjut nih. Kita lanjut mana ya? Nah, jadi kan tadi ada Prilly Latuconsina dan Deris Nagara. Nah, menurut kalian berdua nih, Deris Nagara dan Prilly Latuconsina itu memiliki inner beauty atau karisma khas dari mereka masing-masing nggak kira-kira? Yang jadi mereka itu kayak wow gitu di hadapan orang-orang. Ada nggak sih karisma mereka masing-masing? Dari Mbak Novi aja deh dulu. Kira-kira Deris Nagara tuh ada karismanya nggak di hadapan orang-orang? Kalau menurut aku pribadi sih, Deris Nagara ngebangun karismatiknya dia sendiri itu dengan
selama di sosial media kayak TikTok ataupun Instagram itu dia ngebangun personal branding ya. Terus kayak dia nunjukin tuh dari perjalanan awal dia yang dulunya dibully, penampilannya yang biasa aja, sampai sekarang yang kayak bener-bener nunjukin kalau dia itu punya value gitu, punya nilai yang bisa mungkin teman-teman sekalian bisa ngikutin atau jadiin panutan. Terus mungkin buat yang kalian, khususnya Mbak Disma mungkin yang karena kita sama-sama ciwi-ciwi gitu kan, itu tuh mempunyai karismatik sendiri gitu, yang kayak kerja keras, terus pandai mengatur keuangan, terus udah bisa hidup mandiri, itu cocok banget untuk dijadikan panutan gitu. Jadi panutan guys, Iya. karismanya luar biasa Mbak Mas Deris. Mbak Deris Nagara. Minum lagi guys ya. Minum lagi. Santai aja. Cookies and cream. Oke, ya, jadi Deris Nagara itu ya karismanya. Oke, menurut Mbak Bisma nih, Prilly Latuconsina itu karakteristik karismanya, inner beauty-nya itu gimana sih kira-kira kalau Prilly itu? Apakah sekedar cantik doang atau ada hal lain yang membuat dia menjadi panutan orang? Oke, kalau dari saya sendiri ya, Prilly Latuconsina ini nggak cantik dari luarnya doang. Oh, bukan Tapi cantik juga dari luar. Dalamnya juga. Masya Allah, cantik dari dalam juga ya ternyata Iya, Prilly. benar-benar dia juga apa ya? Dia membangun karismanya tuh ya dari awal juga kan. Kayak pas ini kayak viralnya kayak si netizen kayak ngebully si Prilly pas ada apa kayak gitu kan, dia juga pasti juga pernah ngerasain namanya up and down kan. Ya itu juga dia juga membangun tuh rasa percaya diri lagi dan lain-lain. Terus dia juga tadi balik lagi tadi, dia nggak cantik di luar doang, tapi di dalam juga ya. Dia juga apa ya, sering kayak pas puasa gitu, dia apa sih namanya, bagi ya. takjil Kadang kayak Jumat berkah kayak gitu. Terus kadang ke mana, pesantren, panti asuhan. Panti asuhan. Berbagi ke panti asuhan. Iya bener banget kayak gitu. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Ya apa menurut Mbak Disma kira-kira? Soalnya saya kurang mengikuti Mbak Prilly ya. Ya menurut saya dia bisa buat motivasi teman-teman anak muda juga. Berarti dia sama-sama dari Mbak Prilly maupun Mas Deris itu sama-sama yang dulunya yang dibully gitu kan. Terus dari buliannya itu mereka mereka jadiin motivasi untuk menggapai kesuksesan sampai sekarang, mengembangkan dirinya ya. Mengembangkan dirinya. Oke, bagus sih. Karisma mereka berdua lumayan bagus. Kalau aku sih, kalau yang aku idolain itu banyak ya, nggak bisa banyak banget orangnya, jadi nggak bisa dikasih tahu satu-satu karena banyak banget soalnya. Beneran loh, aku coba kalau salah satunya. Kalau salah satunya itu siapa ya? Mungkin ya kalau nggak guru-guru aku sendiri, atau enggak kalau dari artis sih, aku kalau artis Indonesia nggak ngikutin artis Indonesia sih. Kalau artis luar negeri aku ngikutin, tapi ya kurang lah kalau luar negeri itu. Ya penting kalau misalkan aku idolain itu ya nggak ada sih. Aku tetap mengidolakan tetap nggak ada sih kira-kira yang aku idolakan. Beneran aku mikir kayaknya nggak ada sih yang aku idolain kecuali mungkin ya guru-guru di sekolah ya, mungkin yang sabar mengajarkan kita, kayak dosen di kelas-kelas itu loh, sabar mengajarkan kita kayak dosen. Ya tahulah ibu dosen, apa dosen itu. Tapi sabar. Yang paling sabar banget tuh guru SD ya sih. Nah itu sabar banget. Jadi yang aku tangkap itu yang paling kuat itu, yang berkarisma itu seorang guru, karena guru itu luar biasanya mengajar kita sampai saat ini bisa di titik inilah. Jadi guru itu karismanya luar biasa banyak, dan itu aku idolain banyak sih guru-guru yang aku suka, termasuk di kampus juga ada bapak ya nggak bisa disebut ya teman-teman ya, karena ini ya bisa
itu luar biasa mengajar pada kita di kelas, sabar gitu loh. Walaupun ada sedikit dosen-dosen yang menjengkelkan, ya kalau Itu teman-teman pasti ada nggak sih? kalau teman-teman jengkel dengan dosen itu atau dengan guru itu hal yang wajar ya teman-teman, jangan dibenci karena mereka itu sangat sayang sama Sebenarnya kita sayang, semua. guys. Tapi cara menyampaikan sayangnya itu berbeda. Jadi kalau misalkan kalian dapat nilai jelek, ya introspeksi diri ya teman-teman Bener, ya. bener, Jangan bener. menyalahkan dosen, langsung chat, "Pak, kenapa nilai saya jadi begini?" gitu. Iya, bener. Introspeksi dulu lah teman-teman. Jadi idola saya adalah seorang guru. Nggak disebutkan nama gurunya siapa, yang penting semua guru lah. Oke, kita lanjut ya. Apa ya kira-kira? Kira-kira nih, oke nih, yang terakhir aja nih ya. Cara kita memiliki inner beauty. Inner beauty. Beda. Kelas satu tuh gimana sih? Oke gini, bagaimana sih cara kita memiliki karisma atau inner beauty? Gimana sih caranya untuk mendapatkan itu pada diri kita masing-masing? Kira-kira bagaimana sih cara mendapatkan karisma itu pada diri kita? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Dari Mbak Disma dulu deh. Kalau dari aku ya, inner beauty itu sebenarnya semua orang tuh punya. Semua orang punya inner beauty ya, punya benar. karisma, semua orang punya karisma. Cuman beda tiap orang tuh beda gitu loh. Cara menunjukkan, Mengeluarkan karismanya ke dalam tubuh. bener. Dan inti utamanya itu inner beauty kelihatan itu kita harus percaya diri. Percaya diri, Ya. jangan introvert teman-teman, nggak boleh introvert, harus pede dimanapun dan kapanpun. Ya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau misalkan kalian itu benar ya tetap pede, jangan malu, jangan bener banget. dipendam perasaan Bener kalian. Itu ya. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya itu sih pede tadi sih. Harus pede ya teman-teman. Intinya pede kalau dari aku ya. Ah. Soalnya aku sendiri pun dari kecil emang dilatih untuk percaya diri, guys. Masya Allah, percaya diri. Ya, percaya diri kayak gitu. Karena Mbak Disma ini sudah sering ngomong dimanapun dan kapanpun masalahnya, jadi dia pede. Terus selanjutnya kalau dari Mbak Novi sendiri, bagaimana sih cara memiliki karisma atau inner beauty dalam diri kita? Kira-kira gimana? Cara memiliki inner beauty ya sama yang kayak dikatakan oleh Mbak Disma tadi. Kalau setiap orang itu kan punya inner beauty-nya masing-masing, tergantung orang itu gimana sih cara mengungkapin atau cara mengekspresikannya dan menunjukkannya kepada dunia luar gitu. Jadi menurut saya pribadi mungkin kayak kita lebih ke menerima masukan. Selain percaya diri tadi, kita tuh harus bisa menerima masukan. Mungkin ada nih orang yang nganggap, wah nih orang terlalu pede banget gitu, karena yang narsistik banget gitu, tapi dia nggak bisa nerima masukan. Dan menurut saya itu kalau misalnya kita nggak bisa nerima masukan, jatuhnya itu kita kayak nggak bisa menghargai orang lain. Sombong nggak sih Sombong, jadinya? iya. Kan kalau inner beauty itu sebenarnya kecantikan yang timbul dari dalam diri setiap manusia, bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Jadi kalau misalnya kita udah di luar nih udah kita kelihatan pede nih gitu kan ngomong gini, tapi di dalamnya apa sih ini kok dikatain kita narsistik lah, sombong lah. Nah menurut aku kayak kurang balance aja sih, jadi harus nerima masukan dari orang lain. Oke, jadi teman-teman bisa dengar tadi cara mendapatkan memiliki karisma atau inner beauty itu sangat mudah. Yang pertama tadi ya cukup pede dimanapun dan kapanpun, selalu menerima kritikan walaupun kita udah pede nih ya, tapi kayak menutup kritikan dari orang, contohnya, ih kamu kok pakai baju itu terus jelek tahu, ya kita terima aja kritikannya, terus kita lihat bagaimana gitu ya, mungkin bisa sambil introspeksi Ya, diri, sama-sama mungkin outfit kita ini ngejreng banget, makanya orang-orang bilang mengkritik kita, jadi kita harus terbuka pikirannya, jangan ditutup. Jadi ya gitu. Mana tahu Sama dari kritikan itu saling membangun. Dan nggak boleh enakan sama orang. Ya, jangan boleh enakan. seenakannya gitu. Jangan enakan sama orang. Iya, Nggak jangan seenakan. Nggak enakan. Oh ya, jangan nggak enakan. Seenaknya. Iya kayak malu-malu kayak gitu. Ya jangan malu-malu sih, menurutku. Banyak sih kayak orang-orang kayak nggak enakan, padahal orangnya itu nggak ngapa-ngapain loh. Mungkin takut nyakitin hati orang lain gitu, jadi kita kayak oh nggak apa-apa. Jatuhnya kayak gitu. minder nggak sih? Jadinya.
bagus sih. Jadi ya jangan inilah tadi apa dari kata Mbak Novi dengan Mbak Lisma, harus pede dan terbuka kepada siapapun. Itu sih ya kesimpulan. Oke, mungkin ini udah hampir berapa menit ya kira-kira? Hampir 30 menitan, sudah hampir 25 menitan kayaknya. Jadi kita akhiri aja. Jadi teman-teman, kesimpulan dari podcast, dari perbincangan kita hari ini itu cukup banyak ya. Jadi kita ambil intisarinya aja. Kesuksesan itu berasal dari diri kita sendiri-sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita harus memperjuangkan apa yang kita juangkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Apa yang kita sudah lakukan harus diselesaikan. Jangan diputus di tengah jalan, karena itu akan menjauhkan kita dari kesuksesan kita. Yang kedua, apa tadi? Karisma dan inner beauty. Nah, cara memiliki inner beauty atau karisma itu ya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain juga. Jadi kita harus cari bagaimana cara mengembangkan inner beauty dan karisma kita sendiri. Gitu kan kira-kira? Benar gak? Benar. Benar. Oke. Karena udah mau kelar juga. Udah mau habis waktunya ya, sekitar 30 menit. Kita tutup aja ya podcast kali ini. Dan teman-teman semua, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast LWU selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima